Sekarang dia punya identitas menulis tapi tidak diiringi dengan skill yang dirasakan di masyarakat ya saya merasakan juga cibiran-cibiran, sindiran-sindiran. Wartawan. Kita bergesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Jadi teman-teman, hari ini saya bersama Kak Purwadi. Beliau ini senior saya, wartawan juga, pernah jadi bos saya juga, tetangga juga. Jadi kita hari ini mungkin episode pertama masuk segmen bergesah. Untuk bergesah pada episode pertama ini kita akan membicarakan mengenai dunia kewartawanan, Kak. Silakan Kak Purwadi perkenalkan diri dulu, Kak. Baik, terima kasih. Nama saya Purwadi Rozali. Asli sama-sama dari Oganilir, tapi agak beda suku. Kalau saya kalau saudara Wiwin adalah Nak kemana? Ke situ. Itu masuk mau ni. Jadi perlu diketahui Kak Purwadi ini teman-teman sekarang menjabat sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Oku, dan dia bertugas sebagai General Manager di Harian Umum Oku Timur Pos di Martapura. Dulu di sini Bos Oku Express. Oke. Kak, ini kita bicara mengenai wartawan. Mungkin hal ini tidak pernah dibicarakan, entah kenapa ya. Jadi aku lihat juga tidak ada yang membahas mengenai wartawan. Kakak sebagai senior, sudah berapa tahun Kak sudah jadi wartawan? Kalau boleh tahu. Lebih kurang 20 tahun. 20 tahun. Dari tahun 2000. Dari tahun 2000. Itu lulus kuliah. Lulus kuliah 99, sempat nganggur sekitar 8 bulan. Ikut tes seleksi wartawan di Sumatera Express dan kebetulan diterima. Itu masuk ke dunia wartawan itu waktu itu pertama kerja atau memang sebelumnya sudah kerja dulu? Sebelumnya ya namanya kita di dusun kan. Nak balik kampung, balik dusun malu kan. Jadi di Palembang keliling, sempat juga ikut dosen. Jadi volunteer di wilayah Banyuasin, Mubah di jalur Air Saleh situ. Volunteer. Untuk apa? Volunteer itu semacam menyebarkan angket pertanyaan ke rumah-rumah mengenai suatu project kegiatan. Dan itu ikut dosen selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian sebelumnya juga pernah di Lempuing ikut juga dosen proyek kehutanan di rehabilitasi hutan itu, juga sebagai volunteer penyuluh di masyarakat. Nah kebetulan di Palembang itu waktu cerita nih kita masuk wartawan kan, cerita wartawan, secara tidak sengaja ketika potong rambut di Simpang Skip, ada pengumuman ada koran yang di lantai biasalah kalau di tempat kan ada koran kan, untuk di pangkas rambut itu baca-baca, ada iklan pengumuman penerimaan calon wartawan, ikut tes seleksi sampai beberapa bulan, kalau salah 2 bulan seleksinya, dan ternyata Lulus. Alhamdulillah lulus. Kita iklan dulu sebentar. Oke, lanjut lagi. Oke, sampai mana tadi Kak? Sampai cerita masuk. Dek, bikin kopi dek. Oke Kak, jadi artinya untuk masuk dunia kerja profesional sebagai wartawan itu waktu itu memang pertama kali memang masuk kerja dunia profesional. Betul. Jadi waktu itu ikut pengumuman iklan, diikuti, mendaftar secara administrasi. Memang waktu itu yang diterima kan seluruh lulusan perguruan tinggi, seluruh program studi, seluruh fakultas. Yang penting dia sarjana kan. Ikut secara administrasi. Dari yang daftar itu kalau tidak salah itu sampai ratusan yang lulus administrasi, termasuk namaku ada di situ kan. Ada ikut tes seleksi, tes tertulis, lulus lagi, diumumkan lagi, disumekan, bangga masuk sumek gitu kan. Kemudian wawancara sampai ke terakhir, interview terakhir, dan waktu itu bulan Mei dinyatakan mulai magang kan. Mei tahun 2000 tahun 2000. Kemudian sempat ngebit banyak di rumah sakit, yang cukup lama di kantor wali kota Palembang.
Artinya magang di Sumek waktu itu berapa lama? Magang itu dia ini kan sistem 3 bulan. 3 bulan kan gaji itu tahu enggak kau cerita itu 175.000 cuman. Wih. Tahun 2000 itu 175.000 per bulan? bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Ketika selesai 3 bulan itu ditambah uang makan. Jadi dapatnya waktu itu 350. Tapi kan waktu itu kan mobile, pasti kan mobile ya. Mobile. Nah, artinya HP belum ada nih. Untuk minyak, untuk makan nombok dulu berarti selama 3 bulan. Nombok tetap minta. Tuh perjuangan jadi wartawan. Jadi kan 350, tapi ketika sudah 3 bulan dihitung berita itu dikasih TP namanya, tunjangan pemberitaan. Jadi sesuai dengan ketika itu di Sumek masih memperhitungkan HL-nya berapa, ini kan masuk, ini kan nilai rupiahnya beda dengan berita-berita termasuk biasa. foto headline mungkin. Terfoto itu kan. Nah itu. Terus setelah itu langsung ke daerah atau di Aku merasakan liputan di Palembang itu 7 bulan lebih kurang, dari bulan Mei sampai bulan Januari 2001. Nah ketika itu ada Sumex membuat koran baru di daerah setelah Bangka Belitung dulu Lampung. Nah untuk kabupaten kota pertama kali percontohan di Lubuk Linggau. Nah, wartawan daerah di Lubuk Linggau itu mengelola koran baru itu. Linggau Pos namanya. Linggau Pos. Kami ditugasi untuk wartawan daerah di Lubuk Linggau. Oh artinya Januari 2001. Artinya Linggau Pos itu berdiri tahun 2000. 2001. 2001. Oh waktu Pak Purwadi masuk belum ada. Masuk sudah ada Linggau Pos. Sudah ada. Jadi tahun 2000 akhir itu dibentuk. Nah, 2 bulan 3 bulan terbentuk, aku pindah ke Linggau untuk wartawan daerah Sumek. Sumex dulu. Jadi aku gantikan wartawan yang Sumex yang pindah ke Linggau Pos mengelola manajemen Linggau Pos. Wartawan daerah Sumek. Wartawan daerah di Linggau. Itu berapa lama itu kalau jadi wartawan daerah Sumek? Wartawan Sumek di Linggau sampai 2003. 2003 itu sempat diperbantukan di Linggau Pos. Jadi dulu sambil bantu di balik layar lah, menjadi redaktur calon pemimpin redaksi. Nah, pas tahun 2004 kalau tidak salah atau 2003 akhir diresmikan menjadi Pemret Linggau Pos sampai 2006. 2006 akhir survei kita rencana Sumek buka lagi di wilayah Oku. Itu saya masuk. Masuk Oku Express. Sama kejadiannya kayak jauh beda cerita. Tapi sebelum Oku Express tuh Sumek sudah bentuk dulu Prabu Muli Pos namanya kan. Nah itu kira-kira lika-liku kemudian prosedur atau menjadi seorang wartawan. Jadi wartawan itu bukan instan. Kalau profesional ya harus ikuti tahapan-tahapan pendaftaran, seleksi gitu kan. Artinya kalau boleh dikatakan karena sudah 20 tahun ya. Banyak dong pengalaman-pengalaman baik itu suka maupun duka. Nah, bisa diceritakan sedikit yang enaknya tuh apa, terus nggak enaknya tuh apa jadi wartawan? Jadi wartawan itu enaknya bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan siapapun. Dari golongan paling bawah, rakyat jelata sampai ke atas pejabat sekelas bupati, gubernur, bahkan sekelas menteri bisa kita. Jadi pengalaman kami pertama jadi wartawan itu yang jelas yang selama ini tidak terbayangkan untuk menginjak istana presiden sampai kita naik presiden zaman Presiden Megawati waktu itu diajak ke Jakarta waktu acara 17 Agustusan kan ngeliput. Kemudian sempat juga diajak ngeliput peresmian kota Lubuk Linggau ketika itu menjadi pemerintah kota kan, pemekaran sama kayak dulu Prabu Muli, Bagaralam kan. Kami hadir di istana presiden. Kemudian pengalaman juga yang tidak kalah pentingnya pernah ke luar negeri, diajak ke Laos, ke Thailand, Singapura kan. Kemudian pernah juga berkat jadi wartawan juga ke Tanah Suci kan, dibiayai oleh perusahaan. Nah, itu lemak suka dukanya. Itu kabar yang mengembirakan. Ya, mengembirakan. Sekarang kabar yang kalau dukanya tentu waktu untuk kita ketika aktif di lapangan, waktu untuk kita untuk bersantai ria itu sangat sedikit untuk keluarga kan, karena memang wartawan itu dunianya dunia yang berbeda kan. Kerjanya tuh tidak ada waktu yang pasti, siang atau malam pokoknya kalau ada hal-hal yang perlu diliput ya harus turun gitu kan, siang atau malam gitu kan. Jadi
dukanya itu ketika ada pressure dari luar, apa yang mungkin tulisan kita yang tidak disenangi atau tema yang kita tulis mengenai pejabat, mengenai dan sebagainya itu kadang-kadang kena intimidasi, kena teror gitu kan. Dan kami pernah ngalami itu waktu di Linggau. Ingat mantan bupati almarhum itu kena kasus THR Gate, saya disuruh bikin tindak lanjut pemberitaan oleh kantor, dibikinlah karikatur pedang, pejabat itu pegang pedang karena dia mengancam wartawan. Besoknya berita itu terbit, preman yang ngancam. Nah itu dukanya itu, pressure atau intimidasi ya dari tugas sampai kita. Sekarang lah itu Sampai pasti dialami oleh teman-teman. Oke, definisi seorang wartawan apa? Wartawan itu pekerjaan mulia sebenarnya. Jadi membuat suatu informasi untuk masyarakat, baik itu informasi yang bersifat pembangunan, informasi yang bersifat mengajak dan sebagainya, maupun berita-berita yang berkaitan dengan kasus-kasus. Jadi wartawan itu tugas mulia dan memang suatu hal yang penuh tantangan untuk kita. Jadi kalau menurut aturan wartawan itu ya dia kalau dia harian harus rutin menulis untuk media cetak kan, itu kan wajib dia menulis, harus terbit di koran itu. Kalau dia bernama wartawan tapi produknya tidak ada, baik tulisan maupun dicetak maupun di online, dia bukan wartawan berarti. Nah sekarang ini kita melihat fenomena di lapangan itu banyak yang kira-kira mempunyai identitas saja tapi tidak mengerjakan profesi itu. Tapi sekarang berubah Kak? Berubahnya begini, mereka bekerja sama nulis, cuma perbedaannya produk atau karya yang dihasilkan, ya mohon maaf kadang-kadang kita membacanya ikut pusing gitu. Nah fenomena itu sekarang, kalau dulu mungkin yang bukan wartawan itu dia hanya sekedar identitas tapi tidak menulis. Sekarang dia punya identitas menulis tapi tidak diiringi dengan skill. Ya. Nah itu gimana Kak? Nah itu yang itu instan tadi. Instan. Jadi dia menjadi seorang wartawan atau reporter itu tidak melalui tahapan tadi kan. Dia mestinya harus, seorang reporter yang baik itu harus punya kapasitas diri, punya kemampuan ya kan. Selain dia mempunyai dasar pendidikan ya, misalnya ya paling tidak standarnya itu minimal ya D3. Kalau ini kan, kalau itu bisa dilanjutkan S1 misalnya, sambil sekolah, sambil kuliah kan. Minimal itu. Hal sebaiknya memang S1. Sekarang kan S1 malah S2 banyak jurnalis kan. Nah, di samping syarat pendidikan itu ya syarat skill, kemampuan tadi. Harus ikut pelatihan kan. Calon wartawan itu ya ikut pelatihan menulis dan sebagainya itu kan. Harus sesuai dengan aturan-aturan kaidah-kaidah jurnalistik yang benar gitu kan. Nah, itu. Sekarang kita sulit untuk melihat di media itu, apalagi medsos ya. Banyak perlu kita pertimbangkan nyaring lagi informasi yang masuk itu kan di medsos, di mana-mana itu. Nah itu. Kalau mengenai kesejahteraan tentu. Nah ini yang jadi dilema. Sekarang ini menjamur perusahaan-perusahaan yang tidak memikirkan kesejahteraan karyawannya. Kita kalau yang profesional tentunya ada salary, gaji yang tiap bulan yang harus dikeluarkan kan, tunjangan makan dan sebagainya untuk keluarga, kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan. Nah, yang sekarang ini kadang-kadang wartawan itu dibiarkan sendiri mencari kesejahteraannya kan. Dia modalkan kartu, bermodalkan surat tugas, tapi dia di perusahaan tempat bekerja dia tidak ada gaji. Jadi dia malah ada ngomong tanda kutip tertentu dia mencari untuk perusahaannya gitu kan. Ini yang jadi dilema bagi seorang wartawan di lapangan. Sebenarnya apakah sedemikian, ini kan karena pernah baca juga setiap orang berhak, apa gara-gara itu setiap orang berhak menjadi wartawan tapi tidak semua orang bisa. Iya, karena memang aturan yang dulu zaman Orde
baru itu ketat sekali kan. Kalau sekarang kan untuk mendirikan suatu perusahaan penerbitan media cetak maupun online itu sangat mudah sekali, sehingga orang-orang pun merasa berhak juga untuk menjadi seorang jurnalis, padahal dia tidak menyadari kapasitas dirinya apakah memang bisa atau mampu di situ kan. Itu kan. Oke, kita pindah dulu Kak, kita pindah view dulu Kak. Oke, sip. Oke, kita lanjut Ya. dengan ganti pemandangan. Mau maghrib. Ada teman-teman. iklan tadi. Ada iklan. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi bicara mengenai fenomena wartawan skup lokal ini Kak, kita bicara lokal. Banyak keluhan-keluhan dan juga banyak bertebaran wartawan-wartawan. Kakak tadi bilang ada tahapan. Nah sekarang dengan mudahnya orang menjadi wartawan, pandangan kakak seperti apa mengamati fenomena ini? Sebenarnya secara alami itu mereka akan terseleksi sendiri. Karena dengan ketatnya aturan-aturan saat ini, baik pemerintah itu ada aturan tersendiri, kemudian regulasi tentang dunia jurnalistik ada juga aturan kan, yang dinaungi oleh Dewan Pers. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, kemudian Kode Etik. Orang-orang yang seperti ini nantinya akan terseleksi oleh alam. Jadi yang mereka manfaatkan momen-momen yang berkaitan dengan kasus-kasus dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, mereka akan tersisih sendiri. Karena memang pemerintah juga sangat ketat. Misal kasus korupsi, ya jelas undang-undangnya ada korupsi. Pemerintah saat ini membatasi misalnya kayak di OKU, uang yang ini tidak boleh cash, harus masuk rekening. Itu juga kan salah satu untuk membatasi itu kan. Iya, termasuk UKW. Termasuk UKW itu dari kita internal dari jurnalistik untuk menyeleksi mereka-mereka yang mengaku-ngaku wartawan, tapi pekerjaan sebenarnya bukan pekerjaan seorang wartawan kan itu. Nah ini jadi pertanyaan Kak. Jadi pertanyaan ini, ketika ada oknum, taruhlah lembaga apa yang bisa, misal nih kalau ada oknum TNI atau oknum Polri yang nakal, ada Propos. Kalau ada oknum PNS yang mungkin melenceng-melenceng, ada inspektorat. Nah kita kalau wartawan ada Dewan Pers tentunya. Dewan Pers yang mengontrol aktivitas kewartawanan. Kalau berkaitan dengan produk pemberitaannya jelas Dewan Pers yang akan membuat atau memediasi itu kan. Jadi kalau oknum itu misalnya berbuat tindakan di luar error atau kesalahan jurnalistik, ya kembali ke undang-undang umum. Artinya kalau kriminal ya dia kriminal gitu kan. Tapi kalau kejahatan jurnalistik tentu dia Dewan Pers yang menangani itu. Kalau kejahatan perilaku dia menjalankan tugas jurnalistik, itu masyarakat yang menghukumnya sebenarnya. Oh, masyarakat. Karena yang Termasuk menilai perusahaan persnya gitu kan. Nah, tapi kita kembali lagi ke fenomena sekarang dengan mudahnya orang membuat dunia perusahaan media, malah kadang-kadang bosnya menyuruh. Nah, ini jadi persoalan. Itu bos yang tidak baik. Sare tuh, bos. Oke. Artinya Kak, itu menjadi tantangan bagi kita. Tantangan. Artinya soal profesi ini sering dipandang miring ya. Ya. Kakak merasakan enggak itu? Merasakan. Kadang-kadang di masyarakat yang tidak tahu kan, dia mengeneralisir atau menyamaratakan profesi. Bahkan dampaknya bukan ke kita saja, ke keluarga, istri. Iya, betul. Tempat kerja istri. Karena masyarakat yang belum tahu betul apa sih kerja jurnalistik. Nah, tugas kita untuk pendidikan kepada masyarakat. Bahwa jurnalistik itu ada aturan mainnya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 dan Kode Etik. Seorang jurnalis yang baik itu adalah dia akan membuat produk pemberitaan itu sesuai fakta dan dengan porsi yang berimbang, tentunya kan? Iya. Tidak membuat kesalahan yang fatal dalam pemberitaan. Seperti itu. Jadi yang dirasakan di masyarakat ya saya merasakan juga cibiran-cibiran, sindiran-sindiran.
wartawan. Mereka kadang-kadang itu rusaknya. Wartawan disamakan dengan LSM. Nah, ini juga yang kita harus sama-sama untuk mengundangnya. Dewan Pers sudah mengingatkan ada beberapa kasus yang masuk ke Dewan Pers yang berkaitan dengan satu orang bertindak sebagai wartawan dan dia juga sebagai LSM. Oleh Dewan Pers disuruh memilih LSM atau memilih wartawan. Tidak boleh secara kode etik. Itu menarik, nanti akan kita ulas di segmen berikutnya. episode berikutnya. Ya. Oke. Kak, jadi Kak, pesan-pesan kepada kawan-kawan kita sebagai pelaku jurnalistik, termasuk kepada narasumber dan masyarakat umumnya. Pesan-pesan pada bapak-bapak atau ibu-ibu, terutama para pejabat di daerah ini, di Kabupaten Oku khususnya Oku Raya, jangan takut kepada wartawan. Wartawan juga manusia. Artinya begini, wartawan punya aturan tersendiri. Bapak-bapak pejabat dan ibu masyarakat juga punya aturan sendiri, pejabat-pejabat yang bekerja. Jadi narasumber juga punya pengetahuan. Sekarang kan dunia melek media, ada medsos, ada audio digital dan sebagainya. Jadi bacalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 kode etik. Jadi ketika wartawan datang bisa menyesuaikan dan menghadapi. Ya, kalau memang wartawan tidak kompeten menurut bapak ibu-ibu, ya silakan tolak. Tanyakan dia sudah uji kompetensi atau belum, itu kan. Kemudian tanyakan identitas dirinya. Ya, namanya wartawan kan harus juga ada aturan yang harus dipenuhi kan. Kalau dia mau menemui atau mewawancarai, punya etika yang baik, misalnya kan, mengetahui waktu yang pas untuk wawancara, membuat janji dan sebagainya, itu kan. Itu dari bagian ada etika seorang wartawan dan jurnalis yang baik kan. Kalau dia ngeradak-ngeruduk, ya namanya itu tidak beretika kan. Tidak boleh dilakukan seorang jurnalis. Teman-teman juga jurnalis juga, kita harus meningkatkan kapasitas diri. Kapasitas diri, integritas kita, kemampuan kita, nilai kepercayaan masyarakat kepada kita. Kalau kita bertindak sebagai orang yang gayanya seperti orang yang bukan seorang wartawan yang berilmu berwawasan, ya susah. Oke, mungkin demikian dulu Kak ya, karena hari sudah mau maghrib, ngaji sudah berkumandang. Nah, jadi kita akan teruskan Begesa ini khususnya dengan Kak Pur. Jadi jika ada saran, masukan atau pertanyaan, silakan komen di bawah di YouTube. Jangan lupa ngopi dulu gitu. Subscribe. Oke, salam dulu Kak. Ya. Salam apa kita nih? Oh no. Salam jaga jarak. Salam jaga jarak. Oke. Covid.